Tangisan tidak merubah kenyataan, tangisan tidak merubah penderitaan, tapi tindak nyatalah yang merubah kesedihan orang tua. Sallallahu ala Muhammad. Halo Ustaz, kalau boleh tahu lagi di mana sekarang Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Kalau boleh tahu sekarang lagi ngapain sama lagi di mana Ustaz? Sallallahu alaihi wasallam. Kita dari rumah kita makan ya. Rumah kita sampai lupa makan. Nah pagi ini kita sudah ada di tempat makan sih. Kita makan di dalam. Ya lah, mantap. Ada terajin. Tuh, terima kasih Ustaz ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan adalah awal daripada kebahagiaan dan awal daripada kehancuran. Pernikahan bukan akhir segalanya. Semasa bujang kita ngumpulin uang, nabungin uang kerja keras kita agar bisa menikah. Setelah bisa kita menikah dengan harta yang kita kumpulkan, apakah ini sudah berakhir? Tidak. Pintu masalah baru dibuka, ya Pak ya. Garis kesengsaraan baru dimulai. Titik besar dosa yang besar baru akan dicatat. Pengantin lama dan pengantin baru mohon disimak baik-baik. Apa saja kesalahan yang dilakukan manusia setelah melaksanakan pernikahan? Perlu kita ketahui, urusan soal nikah bukan hanya urusan suami dan istri saja. Ini salah besar ini. Engkau di dalam rumah tangga bukan hanya mengurusi dirimu dan istrimu. Bila hanya ini yang ditanamkan kepada generasi muda, ini akan menjadi masalah besar dan melahirkan bencana. Makanya banyak sekali lahir keluarga-keluarga masa bodoh. Banyak sekali bermunculan keluarga-keluarga cuek. Kenapa? Karena mereka sewaktu dulu hanya ditanamkan, dipertontonkan serta dipercontohkan. Suami ngurus istri, istri ngurus suami. Ini keliru. Suami istri mesti tetap berorang tua. Satu. Yang kedua ngurus anak. Yang ketiga bermasyarakat. Jangan mentang-mentang sudah punya suami dan istri, masyarakat masa bodoh. Orang tua biarin, punya anak nanti besar sendiri. Tidak. Pertama-tama mari kita mulai dari orang tua. Saya punya anak perempuan 2. Si orang tua membesarkan anaknya 23 tahun. Dari kecil si anak perempuan dididik, diasuh, diajarin orang tuanya.
Kalau anak perempuan terluka, orang tua nangis ngobatin ke rumah sakit. Anak perempuan tidak punya baju, orang tua repot pak ke pasar 16 nyariin baju. Disekolahin tuh anak. Nih suami dengerin nih ya, para suami dengerin nih. Disekolahin anak sampai perguruan tinggi anak perempuannya. Sudah perguruan tinggi, anak punya kerjaan. Sudah anak punya kerjaan, datang seorang laki-laki ngelamar anaknya. Datang orang lain ingin mengambil anaknya. Datang orang lain memisahkan anak dengan orang tuanya. Orang tua sudah puluhan tahun menjaga anak. Datang orang yang tidak kita kenal, Pak. Berpisahlah si anak perempuan dengan orang tuanya. Jauhlah si anak perempuan dari orang tuanya. Hei para suami, kau pisahkan dia dengan orang tuanya. Kau rebut dia dari orang tuanya. Si anak yang sudah dibesarkan puluhan tahun sudah bisa menghasilkan uang, orang tua belum bisa menikmati, sudah nikah dengan orang lain. Apakah ini salah? Tidak, ini hukum alam. Tapi yang mesti jadi garis bawah bagi kita para suami, hargai istri. Dia tinggalkan keluarganya untukmu. Dia tinggalkan sanak saudaranya untukmu. Ya Pak. Dia tinggalkan segala-galanya, pergaulan dan kebiasaannya untukmu. Ketika dia sudah tinggal bersamamu, jaga dia. Kalau istrimu tidur, pandangin wajahnya, lihat wajahnya, Pak. Kita lihat wajahnya, ada kasih sayang di sini. Ini yang pertama. Lalu apalagi yang terjadi, Pak? Yang kedua, setelah orang menikah, banyak sekali orang yang melupakan orang tuanya. Suatu ketika saya melihat seorang ibu-ibu datang ke rumah saya. Saya tidak kenal beliau. Lalu si ibu ini bercerita, Pak Ustadz, saya punya anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Saya tidak punya rumah Pak Ustadz. Umur sudah 60, suami saya meninggal. Kenapa ibu tidak punya rumah? Dulu waktu anak saya mau kerja, mau nikah, saya jual rumah Pak Ustadz. Saya tidak punya rumah lagi. Lalu bagaimana? Menangis ibu ini, Pak. Ibu kenapa nangis? Pak Ustadz, saya punya 4 orang anak. Saya pergi ke rumah anak yang paling tua, anak saya laki-laki. Sampai di rumah anakku Pak Ustadz, saya tinggal sehari 2 hari. Anakku pergi kerja, tinggal mantuku di rumah. Di belakang ada piring kotor. Saya memang tidak dimarahi Pak Ustaz, tapi anak-anak dipukulin. Nggak betah saya Pak Ustaz di rumah. Mungkin perasaan ibu tidak Pak Ustaz. Pintu dibanting kuat-kuat Pak Ustaz, sehingga saya tidak nyaman. Seakan-akan dia berkata, ibu sudah 3 hari di rumah saya. Nangis ibu ini. Itu perasaan ibu, saya bilang. Tapi Pak Ustaz, saya pergi ke rumah anak saya yang kedua, anak saya perempuan, katanya. Saya tinggal di rumah anak saya perempuan 3 hari Pak Ustaz. Terus mungkin di hari keempat mantu saya sudah jengkel. Mantu saya laki-laki, mereka ribut di kamar Pak Ustaz. Soal ribut rumah tangga itu biasa, tapi suara yang ribut itu memang disengaja keras agar saya tahu kalau mereka berantem. Saya tidak enak hati Ustaz. Sudah 4 hari saya jadi beban. Keluar lagi si ibu ini ke anak yang ketiga, Pak. Sampai di rumah anak yang ketiga, ya Pak ya, mantunya ngoceh sama anaknya. Rumah kotor, pakaian berserakan, anak-anak belum mandi.
Si mertua tadi terdiam Pak, namanya orang tua umur 60 tahun. Ya Allah, umur 60 Pak, makannya seberapa? Paling semua ini Pak, 1 kilo ndak habis Pak 3 hari. Orang tua umur 60 tahun. Tapi namanya orang tua merasa Pak, pergi ibu itu Pak, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, punya anak tidak ada yang menerima. Anak sibuk kerja, orang tua terlantar. Berapa banyak anak yang seperti itu di zaman sekarang, sibuk karena kerjaan, orang tua terabaikan, orang tua menderita, tidak ada yang peduli. Siapa yang punya hati kepada orang tua? Siapa yang punya uang lalu merasa bahwa orang tuanya tidak punya uang? Ada ndak anak yang datang ke rumah orang tuanya setelah nikah, sampai di rumah orang tuanya dititipin uang Pak? Jangan nanya. Kalau kita tanya, Bu, ibu ada uang? Ibunya pasti jawab, ada. Karena orang tua adalah orang yang paling pandai berbohong. Walaupun si orang tua lapar, kalau anak nanya, ibu sudah makan? Sudah. Orang tua tidak mau ngaku. Coba kita ingat, pelan-pelan kita menyadarinya Pak, apa yang sudah saya lakukan kepada orang tua saya. Tangisan tidak merubah kenyataan, tangisan tidak merubah penderitaan, tapi tindak nyatalah yang merubah kesedihan orang tua. Walaupun pengantin menangis depan orang tua, tapi itu butuh dibuktikan, itu butuh kenyataan. Saya himbau kepada pengantin baru dan pengantin lama, bagaimanapun hidupmu semoga bahagia kelak. Jangan pernah lupakan orang tua, jangan abaikan orang tua. Mati baru kita ziarah Pak. Ini kita sibuk ziarah Pak. Kalau bulan Ramadan saya kadang-kadang jengkel melihatnya Pak. Menjelang bulan puasa, rame-rame ke makam. Ditanya ngapain? Ziarah orang tua. Giliran mati diziarahin, semasa hidup dibiarin. Ini tidak benar ini Pak. Yang masih punya orang tua, kita jaga. Bukan hanya sekedar mendoakannya, tapi kita harus mendatanginya. Yang kedua,